Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Triharjo Gusasi, AMDAK. Saya adalah peserta orientasi P3K Provinsi Gorontalo Angkatan 2 di tahun 2024. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membawakan materi tentang pedoman pelayanan laboratorium di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Triharjo Gustasi, AMDAK. Basic ilmu dasar saya yaitu analis kesehatan. Saya lahir di Gorontalo 2 Juni 1997. Untuk pengalaman kerja, saya pertama-tama itu bekerja di laboratorium swasta patologi anatomi pada 2018. Kemudian pindah tugas ke Puskesmas Limboto Barat 2018. Kemudian saya pindah lagi sebagai laboran kedokteran Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Kemudian saya pindah lagi ke RSUD Profesor Dr. Haji Alwi Sabu, itu kurang lebih 3 tahun sampai dengan tahun 2023, dan sekarang saya sudah bertugas di UPTD Balai Labkesda Provinsi Gorontalo. Oke, kayaknya cukup untuk perkenalkan diri. Selanjutnya masuk ke materi. Latar belakang. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN yang diserahi untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah dan pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pegawai ASN. Nah, sedangkan pegawai ASN sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya sendiri adalah seorang P3K yang memiliki kontrak kerja itu sampai dengan 2028 dan dimulai dari 2023. Untuk peraturan perundang-undangan itu ASN diatur dalam Pasal 20, pasal nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pada pasal 29. Jadi di situ dirincikan tugas-tugas dari seorang ASN, maupun itu PNS ataupun P3K. Untuk maksud dan tujuannya, yaitu maksudnya itu untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, terkhusus pemerintah Provinsi Gorontalo. Sedangkan tujuannya, yang pertama, peserta mampu memahami orientasi dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, Provinsi Gorontalo ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Sedangkan misinya itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dan misi ini diorientasikan pada pengelolaan sumber daya alam, terutama pariwisata, pertanian, perikanan, dan kelautan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana pembangunan, dan transportasi. Poin yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan poin yang kelima yaitu terciptanya pemerintah yang baik dan lebih melayani. Ya, itulah visi misi Provinsi Gorontalo. Kemudian kita masuk ke organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Poin pertama itu yaitu ada organisasi pemerintah Provinsi Gorontalo, itu yaitu ada lembaga penunjang, itu meliputi Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan lain sebagainya. Kemudian ada lembaga teknis. Lembaga teknis itu ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya. Kemudian
Yang kedua yaitu ada tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Itu tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan penunjang. Yang ketiga itu ada tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Gorontalo. Itu ada beberapa poin yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo. Itu salah satunya itu melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oke, sekarang kita masuk ke nilai dan etika organisasi di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo. Untuk di Labkesda Provinsi Gorontalo itu memiliki visi dan misi juga sama seperti pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu visinya menjadikan laboratorium kesehatan yang berkualitas dan terpercaya. Untuk misinya itu ada 4 poin: meningkatkan sumber daya kesehatan dan peralatan laboratorium, memberikan pelayanan yang ramah dan nyaman, ikut berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan terciptanya pemerintah yang baik dan lebih melayani. Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah itu ada kepala UPTD yang menjabat sekarang yaitu Ibu Reike Uloli SKM MKes. Kemudian ada kepala Subbag Tata Usaha yang dijabat oleh Bapak Samin DU SKM. Untuk kepala seksi itu di sini ada 2 seksi, yaitu Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dijabat oleh Abdul Rajak Yahya Oli SKM, dan Kepala Seksi Laboratorium Klinik yang dijabat oleh Dr. Mariam Santabang. Sedangkan untuk manajemen dan tugas pokok di UPTD Balai Labkesda Provinsi Gorontalo itu ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018, yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Itu menyelenggarakan fungsi yang pertama, menyusun perencanaan kegiatan laboratorium kesehatan daerah, menyusun kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan, melaksanakan kegiatan teknis laboratorium kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, dan yang terakhir melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap laboratorium kesehatan daerah. Ini kita sudah masuk di rencana kerja P3K, rencana kerja dari saya, yaitu isunya itu ada 3 yang saya angkat di sini. Yang pertama, kurangnya SDM untuk menambah pemeriksaan di Labkesda Provinsi Gorontalo. Isu yang kedua, belum maksimalnya jumlah pemeriksaan di Labkesda, dan poin ketiga, belum maksimalnya pasokan alat dan regen yang dibutuhkan. Sedangkan isu yang saya angkat, belum maksimalnya jumlah pemeriksaan yang ada di Labkesda. Secara Labkesda Provinsi adalah Labkesda rujukan dari Labkesda yang ada di kabupaten-kabupaten, dan itu salah satu kekurangan dari Labkesda Provinsi Gorontalo. Untuk gagasannya, menambahkan jumlah pemeriksaan di Labkesda Provinsi Gorontalo harus dilakukan bersamaan dengan penambahan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana agar visi misi Labkesda Provinsi Gorontalo dapat terwujud. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Ini ada beberapa poin, tapi yang saya angkat itu hanya 1 poin saja kegiatannya, kurangnya SDM untuk menambah pemeriksaan di Labkesda Provinsi Gorontalo. Ini masih salah satu kasus yang perlu dipecahkan di Labkesda Provinsi Gorontalo. Kemudian rencana kerja jangka menengah. Rencana kerja jangka menengah atau sisa tahun kontrak. Itu salah satunya di tahun pertama itu, saya kasih contoh saja 1. Di tahun pertama yaitu saya ingin menyusun rencana kegiatan yang penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu masuk di orientasi pelayanan. Untuk output hasil kegiatannya, tersiapkannya bahan penyusunan program atau kegiatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Oke, kita skip selanjutnya.
Ya, jadi untuk kesimpulannya, langkah awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakan orientasi ini, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024, yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi dari organisasi. Untuk sarannya itu yaitu dibagi dua. Saran bagi peserta orientasi P3K yaitu untuk menjadi Pranata Laboratorium Kesehatan yang mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, perangkat dan pemersatu bangsa. Sedangkan untuk UPTD Labkesda itu sarannya untuk mendukung visi misi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo dan meningkatnya pelayanan kesehatan terbaik khususnya di UPTD Labkesda Provinsi Gorontalo. Ya, sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.